Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sore hari ini wabarakatuh. kita merapat ke kandang Utomo 9 Farm. Jadi kandang sapi perah Utomo 9 Farm ini adalah peternakan yang cukup lumayan, yang mana di sini terutama adalah pemerahan dan pembesaran sapi, gitu Pak ya. Jadi pemerahan dan pembesaran sapi. Nah, sebelum bincang-bincang ke arah sana, seperti biasa, salam Tani Utun. Nah, ini Pak Budi. Jadi Pak Budi Utomo ini adalah ownernya langsung dari Utomo 9 Farm. Nah, untuk peternakan sapi perah ini masuk di Desa Mboto Putih itu mulai tahun berapa Pak ini? Sapi perah masuk Desa Mboto Putih itu mulai tahun 2000 Mas. Oh, tahun 2000. Nggih, tahun 2000. Jadi sampai sekarang itu sudah hampir 23 tahun. 23 tahun. Jadi sudah 23 tahun intinya menggeluti peternakan ya. Nggih, menggeluti Sapi perah. sapi perah, nggih. Nah, untuk sapi perah ini Pak, untuk di Desa Mboto Putih ini kalau saya lihat itu kan penghasilan utama ya. Jadi penghasilan masyarakat itu adalah dari emas putih atau sapi perah ya. Atau susu kan itu. Nah, jumlahnya kira-kira kalau keseluruhan masyarakat itu mencapai berapa Pak untuk di Desa Mboto Putih? Desa Mboto Putih ada sekitar 6 ribuan. Jadi Lebih lah, 6 ribuan. 6.000 sapi perah ya. Iya, lebih. Iya. Jadi ada sekitar 6.000 sapi perah yang kemudian kalau di jenengan di kandang ini kapasitas berapa ya saat ini? Di kandang ini yang produksi itu 16, terus yang pedet itu berapa, ada 7 ekor atau berapa, ada 8 mungkin. Jadi total semua 16 sama 7 ya. Jadi 23 ekor di kandang saya ini. Jadi sudah 23 ekor. Nah, ini Pak, jadi di sektor peternakan kan pasti ada mengalami masa kejayaan dan juga mengalami fase-fase mungkin memprihatinkan. Seperti yang kemarin ya, yang kemarin itu seperti dampak adanya penyakit sapi yang secara massal. Itu penyakit sapi apa kemarin Pak? Itu? PMK. Ya, PMK. Nah, untuk di Bapak sendiri seperti apa? Jadi pas posisi PMK itu seperti apa kemarin? Iya Mas, jadi ada wabah tersebut itu dampaknya sangat luar biasa sekali. Sapi-sapi yang ada di Desa Mboto Putih ini banyak yang mati. Oh, banyak Ya, yang mati juga Pak ya? banyak yang mati. Ya, utamanya yang bunting tua itu sudah tidak bisa diselamatkan. Terus juga yang baru laktasi ini juga tidak bisa diselamatkan Mas. Jadi yang tersisa ini hanya sapi-sapi yang ya mungkin diri petotan atau yang tidak bunting yang tersisa ini. Iya, iya. Terus terkait dengan wabah tersebut, dampak susunya juga merosot tajam Mas. Jadi biasanya itu sehari itu bisa memproduksi 1 ekor sapi itu ada 20 liter. Ini karena ada dampak PMK ini menjadi 2-3 liter satu hari. Jadi saya itu terlalu terjun bebas ini. terlalu tajam ya, terlalu tajam ya. Jadi saya sebelum PMK itu satu hari di kandang ini 200 lebih. 200 lebih liter per hari. Terus pas di itu ada PMK itu hanya sehari itu 16 liter Mas. Iya, Lumayan, Mas. Iya. Lumayan merosot. Hilang itu, hilang. Nah, hilang. Jadi sapi saya juga hilang 11 ekor. Wah, 11 ekor. Ya, Jadi mati. kerugiannya 11 ekor kemarin Pak dari Iya, 11 ekor. peternakan ini sendiri ya. Iya, itu pun yang produksinya banyak Mas. Jadi yang sapi-sapi yang produksinya banyak itu pasti kena duluan pada waktu PMK itu. Jadi dampaknya sangat luar biasa ke
peternakan yang ada di Desa Motopete ini khususnya. Mungkin umumnya juga di Jawa Timur juga Indonesia Mas mungkin ya. Betul. Jadi perjuangannya juga luar biasa, yang terkena PMK sudah posisinya seperti itu, yang sampai saat ini tetap bertahan. Berarti ini kan sebuah sebuah perjuangan yang sangat luar biasa. Tapi setelah PMK ini, untuk harga susu gimana Pak saat ini? Ya alhamdulillah Mas, mungkin PMK itu kalau kita lihat dari sisi dari sisi nasib itu memang ya sapinya berkurang, sapinya banyak yang mati. Juga ada hikmahnya Mas PMK ini. Setelah PMK ini harga susu bisa naik. Seperti itu. Jadi dulunya itu kisaran 6.000-an, sekarang menjadi per liter itu 7.000 lebih. Oh iya, berarti jadi sekitar ada seribuan rupiah ya, seribunan. Nah 1.500 lebih lah. 1.500 ya. Jadi dikatakan kenaikan kurang lebih atau harga susunya 20% lah Mas. Iya. Dari kisaran 20% naik harga susunya. Terus alhamdulillah juga ini 3 bulan terakhir ini produksi susu juga sudah mulai membaik Mas. Jadi rata-rata 1 ekor sapi ini sudah bisa memproduksi 16-15 liter per hari. Jadi sudah bisa dikatakan sudah kembali normal sebelum adanya PMK nih Pak. Alhamdulillah sudah bisa dikatakan normal sekarang. Oh iya. Jadi bertahan ini akan menjadi sebuah puncak kejayaan Pak nanti. Jadi siapa yang bertahan kan pasti akan jaya. Amin amin, doanya Mas. Ini Pak, ngomong-ngomong, jadi ketika nanti misalnya ada yang nanya, misalnya ketika ada yang mau beli ke sini, bisa apa enggak ini nanti? Wah sangat bisa Mas. Jadi ini saya sediakan yang untuk jual beli yang ada persan, ada yang bunting 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Juga ada dere, pedotan, pedet, itu di sini menyediakan Mas. Siap melayani. Tetap melayani Mas ya. Melayani. Jadi panggah dilayani ya Mas ya. Panggah dilayani. Jadi bagi yang pengen nyari pedetan, derean, bunting itu juga bisa ke sini. Jadi di Utomo 9 Farm ini tetap melayani. Langsung datang ke farm. Siap melayani, harga juga terjangkau di sini. Wah, harga tetap terjangkau. Kualitas tidak diragukan lagi. Iya, tidak diragukan. Karena di sini kan bisa melihat langsung. Dan kalau pengen yang bagus pasti bisa nunggu. Ketika meras itu kan kelihatan nanti. Terus gini Pak, untuk sistem peternakannya ini seperti apa yang jenengan pakai ini? Jadi misalnya mulai dari sistem pakan, yang kemudian manajemen kandangnya seperti apa? Kok kelihatan sangat bagus lah di sini gitu. Ya sistemnya biasa-biasa saja sebenarnya Mas. Cuma ini memang konsepnya ini kandangnya agak modern lah. Ya agak modern sih. Bisa dibilang agak modern ya. Untuk sistemnya pakannya itu kita selain hijauan juga dikasih konsentrat Mas. Oh ada konsentratnya. Ada juga, konsentratnya. Ya? Jadi kalau hanya hijauan saja itu nanti produksi susu itu tidak maksimal. Oh tidak maksimal. Ya. Jadi yang mengenjot susu itu karena kita kasih konsentrat. Iya. Jadi kalau kita telat 1 hari ya tidak dikasih konsentrat, ini susu turun. Oh, turun juga. Ya, jadi makanan utamanya itu konsentrat. Hijauan ini hanya keseimbangan sebenarnya. Oh, iya, gizi keseimbangan sebenarnya. Cuman untuk hijauan ini jenengan di sini itu ngambil dari lahan sendiri atau beli Pak untuk yang kapasitas sekian ekor ini? Nah, untuk hijauan ini saya nanam di lahan sendiri. Selain itu juga ada di agro di Perhutani. Oh di Perhutani. Iya. Jadi intinya untuk hijauan ini enggak beli lah. Jadi beli, langsung ngambil dari lahan. Ya. Baik itu di lahan sendiri maupun di lahan yang ada di Perhutani. Dengan program agro itu sharing Mas. Jadi kita sharing dengan
berhutani. Jadi umum ini di sini itu sangat umum. Ya mengingat apa ya kapasitas sapinya sekian itu berapa hektar Pak itu Pak untuk tanaman hijauannya persiapannya untuk HPT-nya ini? Untuk lahannya itu sekitar 3 hektar lah. 3 hektar. Sekitar 3 hektar itu untuk lahan saya. Di 3 hektar, jadi tiap Khusus hari gawe bisa memani. HPT Untuk ya, hijauan, Mas? iya, untuk HPT hijauan pakan ternak. Nah, yang kemudian Mas Hari monggo apabila ada yang ini Nggih. Nah, kita kan jagungan gayeng ya Kang ya. Intinya hari ini. Yen saya datang tadi, yen tak delok kan berapa tadi 23 ekor lebih ya. Nggih. Itu untuk perawatannya tuh pripun? Maksudnya dikerjakan sendiri atau dipekerjakan maksudnya golek pangon ngoten kan. Oh ya Mas, dengan kapasitas 20 ekor itu saya tentunya tidak bisa menangani sendiri. Jadi ada itu rewang ada 4 orang. oh, ada 4 orang Pak. Ya, yang ngurusi sapi ya. Jadi sapi ini sangat rentan dengan penyakit Mas sebenarnya. Berarti untuk Kalau yang sapi laktasi itu yang sangat rentan itu putingnya. Itu rentan dengan mastitis. mastitis ya. Jadi harus apa ya tiap hari itu dicek puntingnya seperti apa, makannya itu seperti apa. Sapi itu kalau nggak mau makan itu pasti ada yang apa ya? Yang nggak beres lah ada biasanya. yang nggak beres. Ada ada yang masalah trouble di lah ya. situ. Nah, Ada- itu harus ada masalahnya. segera ditangani oleh dokter hewan. Hmm. Nah, seperti itu apa ya bunting tadi ya itu harus juga kalau terlambat itu nanti bisa mati susunya. Buntingnya itu enggak keluar buntingnya, susu. Ya jadi harus penanganannya itu harus cepat. Jadi ya harus ekstra. Setiap hari saya itu juga ngecek Mas, pagi saya lihat, sore juga saya lihat. Memang Berarti, rentan sapi ya, perah ini. kontrolnya luar biasa ya Nah, untuk kontrolnya yang luar biasa. laktasi sama yang bunting. Bunting tua. Bunting tua, Sama ya. bunting tua. Perhatian ini khusus sih katanya Kang ya. ya, rawan dengan penyakit mastitis itu. Ya seorang manajer ya atau owner utama kan tugasnya kan hanya itu. Hanya ngecek ini. Jadi pagi datang ngecek. Ngecek puting susu Nah, yang dicek. Kalau sehat semua ya sudah Iya, tinggal. tinggal. Ya. Selain itu juga ngecek mau IB apa belum itu juga perlu dicek. Nanti kalau terlambat juga kita nunggu 21 hari lagi. Masa birahinya. Iya. Nah, jadi kalau kita terlambat ngibenya nanti buntingnya juga lambat. Jadi sistem Sistem masa apa maksudnya? Kawin itu 21 hari ya, Pak? Iya. Birahi. Iya, Birahi. birahi itu jedanya sekitar 20 hari minta lagi. Oh, minta lagi. Nah, ya. kalau terlambat 2 hari atau 3 hari itu mintanya antara 19 hari dan sampai 21 hari. 21 hari. Iya. 3 minggu lah Kang. Iya. Oh, ini ketika sudah IB itu, jenengan pasti menanggali ini, Pak. Oh iya, pasti. Jadi kalau setelah IB kita catat. Kalau nasib baik ini ada juga langsung jadi. Oh iya. Kalau kurang beruntung ya IB lagi, minta lagi belum jadi-jadi. Ya tergantung nasib. Oh, tergantung nasib juga. iya. Terus ini untuk kehamilan itu sampai beranak itu berapa bulan, Pak, untuk yang sapi perah ini? Untuk sapi itu rata-rata 9 bulan lebih lah. Oh, 9 bulan. Lebih 5 hari, 9 hari sebetulnya. Jadi Hampir sama rata-rata kita ya, hampir dengan manusia, sama dengan Hampir manusia. sama dengan manusia untuk masa Kehamilan, kebuntingan. ya, masa bunting. Kebuntingan, iya. Iya, hampir sama dengan manusia. Terus ngobrol-ngobrol gini Pak, saya lihat tadi setelah memperhatikan di beberapa sapi, jenengan peternakan di sini sudah menggunakan sistem Mesin perah. Ya, mesin perah, ya. Iya. Sudah bukan manual lagi Sudah kan. bukan manual lagi. Nah, itu efektivitasnya itu bila dibanding dengan
perah manual itu seperti apa, Pak? Mungkin Iya.